Pernah nggak sih Anda ngerasa lagi sial banget, ternyata itu malah jadi berkah yang tersembunyi? Atau sebaliknya, dapat keberuntungan besar, tapi ujung-ujungnya malah jadi petaka. Nah, kita akan coba kupas pertanyaan ini lewat sebuah perumpamaan kuno yang keren banget tentang seorang lelaki tua, kudanya, dan apa sih sebenarnya hakikat keberuntungan itu? Nah, pertanyaan ini nih, inti dari cerita kita. Ini tuh berkah atau kutukan? Pertanyaan yang kalau dipikir-pikir sering banget kita tanyakan ke diri sendiri kan? Yuk kita lihat gimana sebuah kisah sederhana dari zaman dulu justru bisa ngasih kita perspektif yang benar-benar baru soal hidup. Oke, jadi ceritanya dimulai di sebuah desa kecil. Tokoh utamanya adalah seorang lelaki tua. Dia miskin, tapi bijaksana banget. Nah, dia ini punya seekor kuda putih yang luar biasa indahnya. Saking indahnya semua orang di desa, bahkan sampai raja, pengen banget punya kuda itu. Dan disinilah kita langsung lihat ada dua cara pandang yang beda banget. Buat para tetangganya, kuda ini ya duit, aset, simbol kekayaan yang kalau dijual bisa bikin hidup enak selamanya. Tapi buat si bapak tua ini, beda banget ceritanya. Hubungan mereka itu jauh lebih dalam dari sekedar materi. Dengerin deh kalimatnya, bagaimana kita bisa menjual seseorang? Dengan satu kalimat ini aja si bapak tua langsung nunjukin filosofinya. Buat dia, kuda itu bukan barang, tapi pribadi. Ini adalah pandangan yang menempatkan hubungan jauh di atas keuntungan materi. Keren ya? Oke, nah disinilah ceritanya jadi seru banget. Kita bakal ngikutin serangkaian peristiwa yang bakal ngebolak-balikin pemahaman kita soal apa itu nasib baik dan apa itu nasib buruk. Siap-siap ya? Suatu pagi, kandangnya kosong. Kuda yang sangat berharga itu hilang. Kabur entah kemana. Sebuah peristiwa yang kelihatannya, ya jelas banget artinya. Sial. Dan para tetangga pun langsung menyimpulkan. Mereka datang terus bilang, "Tuh kan, apa kami bilang? Bodoh sih, ini namanya kutukan." Mereka merasa paling benar dan paling tahu. Tapi lihat deh respon si bapak tua ini. Tenang banget. Dia cuma bilang, jangan buru-buru menyimpulkan. Dia memisahkan antara fakta, yaitu kudanya nggak ada di kandang, dengan penilaian atau interpretasi kita. Selebihnya adalah penilaian katanya. Ini poin kuncinya. 15 hari kemudian, kejadiannya aneh bin ajaib. Kudanya nggak cuman balik, tapi dia bawa oleh-oleh, sekawanan kuda liar. Tiba-tiba, si bapak tua jadi punya banyak kuda. Dan coba tebak apa yang terjadi? Penilaian para tetangga langsung mutar balik 180 derajat. Yang tadinya bilang kutukan, sekarang bilang, "Wah ternyata ini berkah, maafin kami ya Pak Tua." Cepet banget ya berubahnya. Tapi si bapak tua ini gimana? Dia tetap sama, konsisten. Dia lagi-lagi ngingetin mereka, kalian terlalu cepat menyimpulkan. Dan dia nanya lagi pertanyaan yang sama, gimana kalian tahu kalau ini berkah? Duh, ceritanya berbalik lagi, dan kali ini rasanya tragis banget. Waktu lagi coba jinakin salah satu kuda liar itu, anak satu-satunya si bapak tua yang jadi tumpuan hidupnya jatuh dan kedua kakinya patah. Dan ya, bisa ditebak. Para tetangga kembali ke penilaian awal mereka. Tuh kan benar, kuda-kuda itu bukan berkah, tapi kutukan. Buat mereka, ini adalah bukti pamungkas kalau si bapak tua ini emang ditakdirkan sial. Luar biasa, bahkan pas anaknya kena musibah pun, filosofinya nggak goyah sama sekali. Dia menolak melabeli peristiwa yang kelihatan tragis ini dan tetap berpegang pada ketidaktahuan. Siapa tahu. Lalu, datanglah peristiwa terakhir. Sebuah konteks yang jauh lebih besar yang mengubah segalanya. Negara mereka pecah perang, dan semua anak muda yang badannya sehat dipaksa maju ke medan tempur. Sambil nangis, para penduduk desa akhirnya sadar. Apa yang mereka lihat sebagai kutukan, kaki yang patah, justru yang menyelamatkan nyawa putra si orang tua itu. Sementara anak-anak mereka sendiri harus pergi berperang, dan mungkin nggak akan pernah kembali. Dan sampai akhir pun, si bapak tua ini menolak untuk menarik kesimpulan. Pernyataan terakhirnya, ini merangkum semua kebijaksanaannya. Kita itu nggak pernah tahu gambaran utuhnya. Jadi, apa sih inti kebijaksanaan dari cerita yang naik turun kayak roller coaster ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng filosofi siapa tahu ini lebih dalam. Ini bukan cuma cerita loh, tapi pelajaran tentang cara kerja pikiran kita. Inilah konsep kuncinya, namanya pengetahuan fragmentaris. Intinya begini, kita itu seringnya cuma lihat sepotong kecil dari realitas yang jauh lebih besar. Si bapak tua ini sadar kalau kita cenderung mengambil kesimpulan terlalu cepat hanya berdasarkan informasi yang terbatas. Padahal, hidup itu kan datangnya sepotong-sepotong ya.
Dan metafora ini, ini keren banget buat ngejelasin idenya. Menilai sebuah kejadian dalam hidup, itu ibaratnya kayak coba menilai seluruh novel, tapi baru baca satu halaman. Mustahil kan? Dan jujur aja, agak sombong juga kalau kita pikir kita bisa. Jadi kalau kita rangkum filosofinya, begini nih. Pertama, dan ini yang paling penting, pisahkan fakta objektif dari penilaian subjektif Anda. Kuda itu lari, itu fakta. Ini musibah, itu penilaian. Kedua, sadari kalau kita cuma lihat sepotong kecil dari cerita besar. Dan yang terakhir, ingat kalau label berkah atau kutukan itu sebenarnya cuma ciptaan pikiran kita sendiri. Oke, ngerti filosofinya sih satu hal ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita nerapin ini di kehidupan kita yang serba cepat dan jujur aja penuh dengan penghakiman ini? Nah, ini ada kerangka sederhana yang bisa Anda coba. Waktu sesuatu terjadi, entah itu baik atau buruk, pertama, coba deh amati faktanya aja. Misal, saya nggak dapat promosi. Lalu, yang kedua, jeda. Berhenti sejenak sebelum Anda kasih label kegagalan. Ketiga, akui ke diri sendiri, oke, saya baru lihat satu halaman. Dan terakhir, rangkul kebijaksanaan itu dengan bertanya, siapa tahu apa yang akan terjadi dari ini? Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Coba pikirkan satu tantangan atau bahkan sebuah keberuntungan yang lagi Anda alami sekarang. Mungkinkah Anda sebenarnya baru melihat satu halaman dari sebuah buku cerita yang jauh lebih tebal? Siapa tahu,